Halo, halo, halo. Kita bertemu kembali di channel JW Alur Cerita. Makasih ya yang udah mampir. Jangan lupa sebelum nonton, siapin cemilan kalian. Tanpa lama-lama, ayo kita langsung ke ceritanya. Selamat menikmati. Di situ, Jian Chen menyadari bahwa si gadis cantik gelagatnya agak sedikit aneh. Dia mencurigai itu disebabkan oleh orang-orang yang merupakan rombongan dari MC kita. Tapi setelah itu dia mencoba untuk mengecek tingkatan orang-orang itu. Dia kembali bingung dikarenakan setelah dia mencoba, dua orang yang baru saja datang, tingkat kultivasinya tidak dapat diukur. Di situ akhirnya si gadis cantik menyangkal bahwa yang ada di hadapannya itu merupakan bukanlah orang yang dikenalnya. Dikarenakan menurutnya secara fisik, tubuh orang yang dikenalnya memang mirip, tetapi dari penampilan maupun auranya jelas-jelas ada perbedaan. Dengan melihat orang yang ada di hadapannya itu, dia pun ragu konferensi Laotian diadakan disebabkan karenanya. Setelahnya terlihat MC kita yang sedang memantau dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Di sini akhirnya mata Chang Xuan dan si gadis cantik saling bertemu. Tetapi setelahnya mereka hanya saling mengamati. Tak jauh dari situ, tetua tertinggi Tai Chang bertelepati dengan MC kita. Dia menanyakan apakah terjadi sesuatu yang aneh. Kemudian Chang Xuan mengiyakan, di mana kekuatan 6 sekte telah berubah dan salah satu sekte diantaranya digantikan oleh Istana Gadis Giok. Setelahnya tetua tertinggi memberi penjelasan bahwa Master Xin dari Istana Gadis Giok memiliki hubungan yang baik dengan sekte Xingchuan. Dikarenakan sebelum konferensi Laotian dimulai, sebenarnya dialah orang yang berkali-kali menjadi penengah sebagai moderator penggantiku. Jika tidak, kelima sekte yang lain bisa saja bertarung sejak awal mereka tiba tadi. Akhirnya guys, namanya nongol juga nih. Di sini admin bakal panggil Master Xin ya si mbak ini. Udah nggak si gadis cantik lagi, kurang cantik juga sih. Setelahnya MC kita termenung karena menurutnya sepertinya masih ada kejanggalan. Setelahnya tetua tertinggi masih dengan telepatinya kembali menambahkan soal berita diadakannya konferensi Laotian. Sebenarnya itu telah disebar ke sekte-sekte lain dari sekte kelas 1 maupun kelas 2. Tidak hanya sekte 6 besar saja. Tetapi sampai detik ini hanya 6 sekte besar yang muncul di aula itu. Mendengar itu kemudian Chang Xuan hanya menyeringai. Setelahnya kita diperlihatkan murid kroco-kroco yang masih saja sibuk bertarung. Chang Xuan yang hanya menghela nafas dikarenakan murid-murid yang ada di hadapannya itu menurutnya bibit-bibit yang kurang diasah. Tetapi dia kembali menambahkan bahwa tidak semua orang seberuntuk si yang mana bisa diajarkan oleh MC kita secara langsung. Setelahnya MC kita terlihat menemukan spot untuk duduk manis bersamaan dengan rombongannya. Kembali lagi si gadis kecil iblis merasa sangsi bahwa orang yang mengincar pedang eksekusi surgawi akan datang, dikarenakan 6 sekte besar sudah ada di sini. Tapi Chang Xuan masih saja yakin, dikarenakan MC kita dengan sengaja memang memberi segel pada pedangnya. Dijelaskan dengan cara melindungi sekte selama 100 tahun, atau dengan membantu menyelesaikan masalah krisis besar. Jika segel itu masih ada, maka pedang eksekusi surgawi tidak akan pernah bisa mengenali tuannya. Setelahnya, Chang Xuan memberi pernyataan bahwa satu-satunya hal yang tidak terduga olehnya adalah kehadiran Master Xin di sini. Dia masih ragu bahwa apakah benar dirinya siap membantu sekte Xingchuan melewati bencana yang akan terjadi. Di sini, si gadis kecil iblis bingung yang dimaksud dengan Master Xin. Kemudian, dengan menatap mata Chang Xuan, akhirnya Yu pun tahu siapa yang dimaksudkan. Mengetahui itu Master Xin yang dikenalnya, dia pun geram hingga berurat. Tanpa ragu, si gadis kecil iblis akhirnya nemplok ke komuk Chang Xuan tanpa ragu, sambil berteriak bahwa dia tidak boleh melihatnya dikarenakan dia adalah suaminya sekarang. Halo, halo, halo. Kembali lagi, si gadis kecil iblis digibeng kepalanya oleh Chang Xuan. Di situ dia menjelaskan bahwa Master Xin merupakan kenalan lamanya. Dan pada waktu yang genting seperti ini, tidak mudah bertemu dengan seseorang kenalan lama yang berpihak pada Xingchuan. Mendengar itu dari Chang Xuan, si gadis kecil iblis merasa menang dan begitu puas. Di sisi lain, Master Xin melihat MC kita lagi. Dia masih saja terasa begitu familiar, tapi jelas-jelas orang yang ada di hadapannya itu bukan orang yang dia kenal. Tak lama setelahnya, akhirnya dia berpikir bahwa orang yang ada di hadapannya itu dicurigai merupakan keturunan dari Ye Chang Xuan. Kemudian dia menambahkan
bahwa seharusnya seseorang yang paling berhak melahirkan keturunannya adalah dirinya. Duh, mbak-mbak ini kenapa nih rahimnya anget nih kayaknya nih. Time skip. Akhirnya di sini tetua tertinggi menyatakan bahwa pertandingan tahap pertama telah berakhir. Total murid yang tersisa adalah 14. Di sini dia menambahkan bahwa murid dari sekte Xing Chuan dipersilakan untuk masuk, dan dengan itu pertempuran peringkat akan segera dimulai. Setelahnya, Lin Yang dan Si Er menuju ke tengah arena. Beberapa murid yang lolos mencoba mencibir, dikarenakan perwakilan sekte Xing Chuan yang maju hanyalah 2 orang. Tak jauh dari situ, Zhang Huang memberi statement bahwa murid-murid yang digunakan oleh sekte Xing Chuan masihlah di level tahap awal pemurnian tubuh, dan yang satunya merupakan boneka kecil tanpa kultivasi. Di sini Qianrong menambahkan bahwa seseorang tidak boleh menganggap remeh, dan dia yakin akan ada kejutan yang akan dilihatnya. Terlebih, dia melihat Master Xin masih ada di sini yang sudah jelas akan membantu pihak sekte Xing Chuan menang. Xin kembali berpindah di tempat yang lain. Terlihat si Raja Demon yang masih melancarkan rencananya. Di situ dijelaskan bahwa dia telah berhasil menghanguskan 26 sekte kelas 1 yang datang ke konferensi Laotian. Dia menambahkan bahwa jika saja bukan karena pedang eksekusi surgawi yang memiliki batasan, dirinya sudah pasti ingin langsung kembali ke wilayah di mana rasnya berada. Xin kembali berpindah di aula diadakannya konferensi Laotian. Di situ, tetua tertinggi kembali memberitahu bahwa 14 murid yang sudah lolos ditambahkan dengan 2 murid dari sektenya akan melakukan pertempuran didasarkan pada lawan yang ditunjuk oleh kartu pertempuran. Di sini admin lihatnya kayak sistem gugur ya. Kembali dia menambahkan di mana semua orang hanya memiliki 1 kesempatan dan jika saja kalah, maka yang bersangkutan akan diturunkan peringkatnya. Di sini akhirnya ditentukan bahwa pertarungan pertama yang akan dimulai adalah antara Lin Yang melawan Song Xiao. Di sisi lain, Yi Yun bertanya kepada Yan Gang bahwa muridnya yang akan melawan Lin Yang itu akankah memiliki keyakinan untuk menang. Di sini dengan begitu percaya diri, Yan Gang berkata bahwa hanya dengan cukup 3 pukulan maka pertarungan akan selesai. Di situ dia menilai bahwa lebih dari cukup untuk melawan seseorang yang masih di tahap awal level kultivasi di alam jiwa yang mendalam. Di sisi lain terlihat si gadis kecil iblis yang tertawa mendengar itu, kemudian mencoba memprovokasi Chang Xuan. Kemudian Chang Xuan hanya menanggapi sebenarnya itu wajar dari pandangan mata telanjang. Tapi mereka yang mengatakan itu sepertinya tidak mengajari murid mereka sendiri hingga pada batas maksimalnya. Mendengar apa yang dikatakan Chang Xuan, terlihat Yan Gang akhirnya terpancing emosinya. Chang Xuan yang merespon santai kembali mengatakan bahwa apakah Yan Gang tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Setelahnya dengan begitu yakin Yan Gang memberi statement bahwa dengan sekte Xing Chuan yang sekarang menjadi kelas 3 jelas-jelas membuatnya tidak percaya. Spontan MC kita mengajak taruhan tentang hal itu. Mendengar itu, Yan Gang menjadi tertantang dan sedikit merendahkan dengan apa yang bisa dipertaruhkan oleh Chang Xuan. Dia menambahkan boleh-boleh saja kalau itu taruhannya merupakan pedang eksekusi surgawi. Chang Xuan memberi respon bahwasanya pedang eksekusi surgawi terlalu berharga untuk dipertaruhkan dengan hal sepele seperti itu. Dia memberi penawaran lain yang itu adalah sebuah manik langit yang mendalam tingkat kaisar. Di situ dia juga menjelaskan bahwa manik itu bisa digunakan untuk mengurung musuh dan berkultivasi sendirian di dalamnya. Dan di dalam manik itu, dirinya pun juga bebas untuk mengontrol lajur alur waktu. Dengan begitu percaya diri, Chang Xuan menawarkan manik itu sebagai taruhan kepada Yan Gang. Tak lama setelahnya, dia langsung mengiyakan. Setelahnya, Chang Xuan kembali menvalidasi, di mana selama muridnya tidak kalah dalam 3 serangan, maka manik yang mendalam itu akan dimenangkan oleh Yan Gang. Di situ kembali lagi MC kita memberi pernyataan soal bagaimana jika pihak Yan Gang yang kalah. Dengan begitu percaya diri, dia mempertaruhkan pedangnya yang bernama Xin Feng yang ada di tingkat kaisar. Dia pun menambahkan bahwa pedang itu setara dengan manik langit yang mendalam yang dimiliki oleh Chang Xuan. Dengan begitu santai, Chang Xuan terang-terangan menolaknya dan berkata dirinya tidak kekurangan soal artefak dan juga senjata tingkat kaisar.
karena itu sudah banyak ada di dalam penyimpanannya. Di situ dia hanya memiliki permintaan, jika Yan Gang kalah cukup berlutut di hadapannya dan berkata dengan keras di depan semua orang bahwa dirinya salah dan harus tidak boleh meremehkan murid sekte Xing Chuan lagi. Mendengar apa yang dikatakan MC kita, Yan Gang terlihat begitu emosi sampai lantai yang dipijaknya menjadi hancur. Dengan begitu dingin, dia mencoba memastikan apakah hanya benar itu saja yang diinginkan oleh Chang Xuan. Dengan sedikit meledek, si gadis kecil iblis mencoba menggodanya dengan menyebut Yan Gang sebagai pengecut. Mendengar itu, tanpa berpikir lama, Yan Gang mengiyakan tanpa ragu dan memerintah kepada muridnya untuk melancarkan serangan tanpa belas kasihan. Di situ kembali terlihat MC kita akhirnya tersenyum karena umpannya itu berhasil dimakan. Di sini diperlihatkan si yang memberi semangat pada Lin Yang di pinggir arena. Dijelaskan bahwa Song Xiao adalah salah satu murid terkenal yang ada di sekte Gua Neraka Merah. Terlihat Lin Yang dan Song Xiao saling berhadapan. Di tengah Lin Yang yang memberi hormat, akan tetapi Song Xiao yang ada di hadapannya mencoba memprovokasinya dengan merendahkannya sebagai seseorang yang tidak layak karena masih di level awal jiwa yang mendalam tahap awal. Di sini, Song Xiao memberi serangan yang begitu besar dikarenakan lantai di sekitarnya terlihat hancur. Kemudian, Yan Gang juga menegaskan bahwa serangan yang dilihat Chang Xuan barusan terhitung sebagai serangan pertama. Tetapi dengan begitu percaya diri, Lin Yang membelah serangan itu dengan pedang Sikim. Melihat itu, Chang Xuan kembali menggoda sekte Gua Neraka Merah hanya memiliki trik kecil murahan seperti itu. Mendengar itu, Yan Gang memberi perintah kepada Song Xiao dengan telepatinya agar cepat menghilangkan nyawa Lin Yang dan tidak masalah jika muridnya itu menggunakan teknik terlarang. Di situ, Xiaoyao mencoba menyiapkan kembali sebuah serangan. Setelahnya, dia berkata kepada Lin Yang bahwa jika dia tidak memblokir serangan pertamanya, maka dirinya tidak perlu repot-repot menggunakan teknik terlarang yang dimilikinya. Di sini dia sedikit mengeluh karena teknik itu begitu membebani tubuhnya dan menguras fondasi, maka tanpa lama-lama dia berkata bahwa akan segera menghilangkan nyawa Lin Yang. Teman-teman yang melihat itu merasa takjub dan begitu yakin setelahnya Xiaoyao akan menang telak. Di sisi lain terlihat Yan Gang yang mencoba meledek MC kita. Apakah masih punya kepercayaan diri untuk menang setelah melihat apa yang ada di hadapannya? Dengan santai, dia pun berkata bahwa dia tentu saja masih yakin dengan muridnya. Di situ dia juga menambahkan bahwa dirinya hanya terlalu fokus pada sisi muridnya dan tidak melihat pada sisi lawannya. Setelahnya, Yan Gang sedikit kaget karena serangan muridnya baru saja dihentikan oleh sebuah serangan guntur dari Lin Yang, yang mana diketahui serangan itu sejajar dengan tingkat kaisar. Murid-murid yang lain pun menjadi bingung karena tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Karena serangan itu tidak mencerminkan seorang kultivator yang ada di tahap awal jiwa yang mendalam. Di sini diperlihatkan akhirnya Song Xiao melancarkan serangan itu tanpa ragu. Dan terlihat Lin Yan pun menarik pedangnya mencoba kembali membelah serangannya. Tak lama setelah itu, Song Xiao pun terlihat terpental dan langsung tersungkur. Di situ kembali lagi, orang-orang yang menonton masih heran yang mana seseorang di tahap awal jiwa yang mendalam bisa-bisanya melancarkan serangan sekuat itu. Kita kembali lagi berpindah di sisi Yan Gang dan MC kita. Dia mengingatkan bahwa Yan Gang masih memiliki satu kesempatan serangan lagi. Kemudian Yan Gang kembali lagi ingin memastikan bahwasannya jika pada serangan ketiga muridnya tidak menang sekalipun, maka dirinya tetaplah yang menang. Di dalam hatinya pun dia berharap bahwa muridnya harus bisa bertahan supaya tujuannya bisa tercapai. Wah, ini om-om yang bermain dengan kata-kata nih, mirip-mirip orang di Republik Wakanda. Di sini MC kita mengiyakan bahwa apa yang dikatakan Yan Gang benar bahwa dirinya masih memiliki satu serangan. Setelahnya, Yan Gang juga memperkirakan bahwa Ki Lin Yang harusnya sudah habis karena serangan sambaran petir yang digunakan sebelumnya. Di arena kita diperlihatkan Lin Yang yang memberi penawaran untuk Song Xiao untuk mengaku kalah. Mendengar itu, Song Xiao masih saja tidak terima, kemudian mengatakan bahwa lawannya itu kemungkinan besar sudah kehabisan energi Ki.
Sadar tidak bisa mengalahkan Lin Yang, dia masih cukup percaya diri, masih mampu bertahan dari serangan Lin Yang. Mendengar itu pun, Lin Yang menjadi sedikit sangsi karena jelas-jelas orang yang ada di hadapannya itu tidak berdaya. Setelahnya, dia pun bertanya kepada Song Xiao, saat ini apakah sedang bertaruh dengan seseorang perihal tentang kemenangannya? Dari situ, Lin Yang melirik ke arah MC kita, dan MC kita hanya melempar senyuman, yang mana artinya dia diizinkan untuk mengalahkan musuh yang ada di hadapannya oleh Chang Suan. Setelahnya, tanpa ragu, Lin Yang terlihat bersiap melakukan sebuah serangan, dan di sisi Song Xiao pun demikian. Tak lama setelahnya, terlihat kekuatan mereka langsung berbenturan, dan tidak terjadi apa-apa saudara-saudara. Diperlihatkan Lin Yang dan Song Xiao tidak terkena dampak dari masing-masing serangan. Tetapi beberapa detik setelahnya terlihat Song Xiao yang mengeluarkan banyak cairan merah dari mulutnya. Dan akhirnya bersambung. Wah, ini alurnya agak lambat ya. Cuman mudah-mudahan masih bisa dinikmatin. Dan ditunggu update selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe. Ditunggu ya buat chapter selanjutnya. Terima kasih.